Melingkar aja. Oke, baik. Puji nama Tuhan jika pada sore hari ini kita dimungkinkan bersama-sama untuk akan beribadah kepada Tuhan, mensyukuri untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita. Terlebih khusus dalam persekutuan kita, Tuhan sudah memberkati dan menolong kita sehingga kita dapat berusia yang ke-19 tahun. Dan saya akan menyapa kita semuanya. Jika saya mengatakan PKW Kibait apa kabar? Biasanya dijawab apa? Luar biasa. Namun kali ini jika saya mengatakan PKW Kibait Batam apa kabar? Apa kabar? Ya, ibu-ibu menjawab C, M, to, B. Cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak. Oke? C, M, to, B. Cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak. Semangat. Ya, semangatnya begini ya. Saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri. Semangat. Oke. Baik. Mari kita bersama-sama berdiri. C, M, to, B. Ya, cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak. Semangat. Oke. Oke. PKW Kibait apa kabar? To B. Ya. B ya. B. Oke, sekali lagi ya. B ya, B ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Iya. Mungkin kencang suara saya ya. Ya, kita tepuk tangan dulu ya. Oke. Oke. PKW Kibait apa kabar? C, M, to, B. Cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak. Semangat. Oke? Nah, sekali lagi ya. Dua kali lagi sebelum kita masuk dalam ibadah ya. Kencang suara saya kan, lebih kencang ya. Sekali lagi ya. PKW Kibait apa kabar? C, M, to, B. Semangat. Salah. Oke. Good. Ibu Ripka memang konsentrasinya masih ada ya. Oke, ya sekali lagi. PKW Kibait apa kabar? C, M, to, B. Cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak. Semangat. Oke, semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Elis. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom. Kurang semangat karena masih ribut. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Ibu-ibu sudah sakit semua pinggangnya ya. Soalnya sudah tidak mau berbaris. Maunya sandar-sandar. Yang muda-muda di depan. Yang muda di depan. Ayo. Yang belum encok di depan. Oke. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memasuk di dalam ibadah kita. Kita tinggalkan segala beban hidup kita. Kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Stop. Kurang semangat. Tidak senyum, banyak yang masih murung. Sakit gigi. Iya. Tinggalkan segala beban. Kalau ada hal-hal yang ada di rumah, mungkin cucian masih menumpuk, apapun itu tinggalkan semuanya dulu. Dan kita masuk bersorak-sorak di dalam rumah Tuhan. Hari ini adalah harinya PKW Batam. Udah 19 tahun loh. Oke, kita ulangi pujian kita dengan semangat kita menyanyi datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Iya. Baik. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan doa fotum akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suyanto. Kita menyanyi satu pujian, kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab
altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Ya Tuhan, saat ini kami berada di hadirat-Mu, bersukacita bersama-sama menyembah, memuji dan muliakan Engkau. Ya Tuhan, bersyukur bahwa pada hari ini PKW Gereja Kibait Batam boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-19. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami sungguh-sungguh mengingat bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga persekutuan PKW Gereja Kibait Batam boleh berjalan dengan baik sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu dalam ibadah ini, sehingga kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah perayaan hari ulang tahun persekutuan PKW Gereja Kibait Batam dari awal sampai selesainya kami serahkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk kembali.
Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 135, Bangunlah Umat Masehi. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang lawan musuhnya yang jahat dan sangat garang. Kenapa engkau masih tidur, tertutup di dunia fana, ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil datangnya padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Kami datang kepadamu, tidak dapat diceraikan, sentiasa milikmu hingga kematian. Pada dunia yang durhaka, yang tak takut kuasa Allah, kami berseru padanya, mau kau binasa. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Lihat tenteranya Allah, kalahkan kuasa setan. Jangan bimbang, Tuhan maju, kita akan menang. Musuh kita tentu jatuh, yang berdosa dilepaskan. Banyak orang dapat selamat, pujilah Tuhan. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Guru Injil Julius Kedamande. Kepada hambanya disilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Mensyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan, mensyukuri untuk setiap penyertaan Tuhan, bahkan mensyukuri untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami secara khusus, dalam kehidupan
Persekutuan kaum wanita Gereja Kibai Jemaat Batam. Terima kasih ya Tuhan bahwa Tuhan memberkati perjalanan persekutuan ini. Di tengah-tengah perjalanan pelayanan mereka sepanjang 1 tahun yang lalu. Terima kasih untuk pengurus yang Tuhan sudah berkati dalam menjalani setiap program pekerjaan dan program pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap anggota persekutuan kaum wanita yang Tuhan terus berkati, yang Tuhan terus pimpin, bahkan Tuhan terus tanamkan kerinduan dalam hati mereka untuk boleh terlibat dalam persekutuan kaum wanita di Gereja Kibai Jemaat Batam. Bahkan terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan pakai untuk memulai persekutuan ini 19 tahun yang lalu. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menanamkan visi pelayanan dalam hati mereka. Tuhan menanamkan visi pelayanan dalam hidup mereka. Yang kemudian kami rasakan dan kami nikmati bersama-sama. Sampai pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mensyukuri penyertaan Tuhan. 19 tahun lamanya Tuhan sudah menyertai persekutuan kaum wanita Gereja Kibai Jemaat Batam. Dan hari ini mereka berkumpul untuk merayakan berkat Tuhan tersebut. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah izinkan berproses terjadi dalam persekutuan kaum wanita ini. Dan kami mau berdoa kepadamu. Mendoakan ya Tuhan untuk pengurus persekutuan kaum wanita Gereja Kibai Jemaat Batam. Terima kasih bahwa Tuhan sudah memilih dari tengah-tengah hamba-hamba Tuhan yang ada dalam persekutuan ini. Para pengurus yang Tuhan akan pakai untuk mengkoordinir pelayanan di persekutuan kaum wanita ini. Kami mohon daripada Tuhan urapan, daripada Tuhan memperlengkapi mereka. Sehingga memampukan mereka untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai pengurus kaum wanita Gereja Kibai Jemaat Batam. Apapun program pelayanan yang sedang mereka kerjakan, apapun program pelayanan yang sedang mereka pikirkan bersama, kami mau bersehati kepadamu Tuhan, berdoa. Tuhan memberkati, Tuhan mendahului setiap program-program pelayanan ini Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan satu tujuan, untuk mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap anggota persekutuan kaum wanita yang ada. Tuhan, tanamkan kesetiaan kepada mereka. Tanamkan kerinduan untuk selalu bersekutu dalam kehidupan mereka. Sehingga ya Tuhan dalam jam-jam persekutuan kaum wanita yang ada, mereka boleh melibatkan diri mereka. Mereka boleh mengatur waktu dengan baik. Sehingga setiap kegiatan-kegiatan persekutuan, setiap program-program persekutuan boleh diikuti oleh semua anggota persekutuan kaum wanita yang ada. Anggota-anggota persekutuan kaum wanita yang selama ini belum aktif dalam persekutuan, kami juga mau bersehati berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka, menjamah hati mereka, sehingga Tuhan mengerjakan kerajinan, ketekunan dalam hati mereka, sehingga mereka boleh melibatkan diri dalam pelayanan persekutuan kaum wanita di tempat ini. Bapa, kami berdoa, mendoakan persekutuan kaum wanita Jemaat Batam. Tuhan memberkati, supaya Tuhan terus memakai mereka secara luar biasa, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka setiap hari. Sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan semuanya dengan baik. Menata kehidupan rumah tangga mereka dengan baik. Yang sedang bekerja Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka di kantor, di sekolah, atau dimanapun Tuhan membawa mereka untuk berkarya. Dan biarlah dalam semuanya itu Tuhan, segala sesuatu yang mereka lakukan menjadi kesaksian tentang Tuhan, menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga dalam kehidupan persekutuan kaum wanita di tempat ini Tuhan, setiap hari
Mereka terus menjadi kesaksian tentang Injil Kristus melalui pola kehidupan mereka, melalui gaya kehidupan mereka, melalui perkataan mereka, bahkan melalui tingkah laku dan segala aktivitas hidup mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Mendoakan persekutuan komunitas yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami teringat untuk rekan persekutuan komunitas Ibu Yuspin ya Tuhan. Yang pada hari kemarin Tuhan mengizinkan hamba-Mu menjalani operasi. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan terus mengerjakan pemulihan dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga hari ini pun Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami dalam persekutuan. Tuhan kami berdoa Engkau menjamah kesehatan hamba-Mu. Memulihkannya secara sempurna sehingga hamba-Mu boleh sehat kembali. Bapa, kami pun berdoa ya Tuhan, jika ada anggota persekutuan komunitas yang lain yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan mari Engkau menjamah, Engkau memulihkan keadaan mereka sehingga mereka boleh sehat, boleh pulih kembali untuk melanjutkan aktivitas pelayanan mereka. Pun kami berdoa untuk ibu-ibu persekutuan komunitas yang merindukan keturunan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, membuka jalan, menganugerahkan kesehatan kepada mereka. Bahkan jika Tuhan berkenan, pada waktu yang tepat menurut Tuhan, Tuhan memberikan keturunan kepada mereka ya Bapa. Ini kerinduan kami. Tapi kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Tuhan terus membuka jalan untuk setiap harapan dan kerinduan dari setiap anggota persekutuan komunitas. Bahkan jika ada umatmu yang hadir dalam tempat ini hari ini Tuhan, sedang memiliki pergumulan-pergumulan pribadi yang berat menurut mereka, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka. Dari ketinggian-Mu Engkau melihat ya Tuhan setiap pergumulan umat-Mu dan memberikan jawaban yang terbaik, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami. Sehingga ketika kami duduk di tempat ini, kami tidak duduk dengan kosong. Ketika kami kembali, kami pun kembali tidak dengan tangan kosong. Tapi kami kembali membawa berkat-berkat Tuhan melalui persekutuan kami. Dan juga melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar. Sebentar lagi Tuhan firman-Mu akan diperdengarkan di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati. Sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat bagi kami pada sore hari ini. Tuhan berkati. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulutnya ya Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Bapa, kami tak lupa untuk mendoakan pelayanan persekutuan komunitas di tingkat klasis. Tuhan memberkati persekutuan komunitas klasis Jawa Sumatera, pengurus yang ada, bahkan semua program-program yang ada. Tuhan Engkau memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Begitu pula ya Tuhan, pengurus persekutuan komunitas di Biro PKW Sinode. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati ketua biro yang ada beserta dengan jajarannya. Bahkan beserta dengan semua program yang mereka telah susun bersama. Tuhan membuka jalan sehingga semuanya boleh terrealisasi dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Terimalah syukur kami, doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Antonius. Karena itu, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku
bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lagu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air Kepada hamba-Nya sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya Tuhan Allah kami, demikianlah ungkapan hati kami lewat pujian yang kami boleh naikkan kepadamu, bahwa firman Tuhan itulah yang akan mengubah setiap sikap hati kami yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk boleh berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, supaya kami dapat menikmati sukacita hingga kekekalan. Kami akan membaca, mendengarkan bahagian sabda-Mu, Engkau membuka hati kami memahami, lalu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau khususkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, memang tidak semangat ya. Kok ulang tahun yang ke-19 ini, 19 tahun itu kan usia muda sebetulnya. Usia-usia semangat-semangatnya. Ya, sebetulnya seperti itu. Ya, jadi itu 19 tahun itu. Shalom. Oh, puji Tuhan ya, seperti itu. Ya, puji nama Tuhan untuk segala kasih Tuhan bagi kita semua bisa menjalani persekutuan kita selama 19 tahun. Dan saya yakin sebahagian di tengah-tengah kita yang menjadi pelaku sejarah permulaan PKW selama 19 tahun. Coba kalau boleh saya tahu, ada yang memulai persekutuan ini 19 tahun yang lalu? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Cuma 3 aja? 4, 5. 5 ya? Cuma 5 ya? Cuma 5 tetapi luar biasa. Lebih ya? Pasti lebih lah. Mungkin agak malu-malu untuk menyebutkan itu. Ya puji Tuhan bahwa ini menjadi momen penting dan saya melihatnya bahwa ini sebuah awal kekompakan yang sangat luar biasa. Semuanya pakai putih-putih kecuali saya dengan Pak Gembala dari Kupang yang menggunakan warna baju yang berbeda. Putih mencerminkan kepada kita bahwa kita punya suasana hati yang suci, yang kudus, yang siap sedia untuk menjalani perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Itu sebabnya ya kita akan membaca bahagian firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Titus. Titus pada pasalnya yang ke-2. Titus pasal yang kedua, ya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sama-sama kita membaca ayat-ayat ini, sudah pasti ada di Alkitab kita dan juga ada di depan ibu-ibu semua. Sama-sama kita membacanya, kelihatan ya. 1, 2, 3.
Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Puji Tuhan. Tema kita, tema nasional di tahun ini, cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak. Saya pilih subtema pada kesempatan ini ialah wanita Kristen yang hebat. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak, saya menyebutnya bahwa itu adalah seorang wanita atau perempuan yang sangat hebat. Kehebatan seorang wanita bukan dinilai dari bagaimana ia memiliki anak yang banyak, walaupun memang itu kita bisa akui bahwa dia adalah wanita hebat. Bukan karena ia memiliki suami yang memiliki prestasi yang luar biasa, walaupun memang itu adalah salah satu hal yang menakjubkan sehingga bisa kita kagum. Saya mencoba menggambarkan di depan kita wanita-wanita hebat di dunia ini dengan berbagai macam profesi. Ada yang atlet, ada yang artis, dan banyak lagi yang lain. Membuktikan bahwa wanita juga bisa hebat. Bukan hanya laki-laki yang bisa tampil sebagai laki-laki yang hebat, tetapi juga wanita-wanita juga menjadi wanita yang bisa tampil sebagai wanita yang hebat. Hebat dalam berbagai macam hal. Baik itu menyangkut kehidupan di tengah-tengah rumah tangganya, kehidupan di tengah-tengah pekerjaannya, kehidupan di tengah-tengah pelayanan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadi bahagian hidup kita di ulang tahun yang ke-19 tahun ini. Ketika kita berbicara tentang ulang tahun, kita memang menginginkan supaya kita semua panjang umur, sehat selalu, penuh dengan sukacita, menikmati damai sejahtera. Saya ingin menunjukkan kepada kita dua pilihan, mana yang akan Anda pilih? Pilih salah satunya. Pertama, umur panjang namun tidak mengalami damai sejahtera dan tidak merasa bahagia di masa hidup yang lama itu. Dan yang kedua, umur pendek dengan mengecap damai sejahtera dan kebahagiaan di masa hidup yang sangat singkat itu. Coba pilih satu saja. Kok ada yang bingung? Mana yang ibu-ibu pilih? Mau mati cepat? Mau mati cepat? Tapi tidak bahagia loh. Umur panjang tetapi tidak bahagia. Ambil opsi yang ketiga ya. Tidak ada opsi yang ketiga di sini. Tetapi ya, begitulah pada umumnya kita manusia ya. Kadangkala ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita, tetapi kita memilih untuk memakai opsi yang kita mau, yang kita kehendaki, yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ini menjadi hal penting bagi kita semua bahwa memang
bahagia, sejahtera, sukacita, umur panjang adalah pilihan yang kita inginkan. Tetapi pada kenyataannya kan tidak demikian dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya dibutuhkan hidup bijaksana dalam menata kehidupan ini. Itu sebabnya tema kita sangat penting, cermat dalam mendengar dan bijak dalam bertindak. Saya ingin ada satu pernyataan penting untuk kita semua. Apa yang dikatakan? Dunia tanpa perempuan bagaikan taman tanpa bunga. Wih, tahu. Tahu kan kata? Apalagi kalau ditambah lagi pernyataan yang kedua. Laki-laki tanpa perempuan bagaikan buku tanpa judul. Atau raja tanpa kerajaan. Makanya banggalah kita yang telah Tuhan ciptakan menjadi seorang wanita. Iya kan? Jadi jangan merasa bahwa kita ini adalah wanita yang tidak berharga, tidak bernilai, tidak ada manfaatnya. Pernyataan kata bijak ini menjadi pembuktian bagi kita bahwa dunia tanpa perempuan bagaikan taman tanpa bunga. Oh iya, kalau ada taman tanpa bunga, apakah itu indah, bagus, atau menakjubkan? Kalau hanya pohon saja yang ada di sana atau batu-batu saja yang ada di sana kan tentu tidak indah, tidak nampak dengan cantik. Nah itu sebabnya betapa indahnya dan betapa pentingnya kita sebagai kalangan kaum wanita, kaum perempuan, tampil sebagai wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, wanita yang terpuji, wanita yang dapat dibanggakan. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita telah membaca salah satu bahagian firman Tuhan yang memberikan penegasan penting kepada kita tentang bagaimana kita bisa tampil menjadi wanita hebat, supaya dengan demikian semboyan itu tadi, slogan itu tadi betul-betul nyata dalam kehidupan ini, bahwa ketika tidak ada perempuan, maka itu bagaikan taman yang tidak ada bunganya. Bahwa ketika tidak ada perempuan, laki-laki itu tidak akan ada artinya. Nah itu sebabnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi wanita hebat? Yang pertama kita akan melihatnya. Ingat bahwa kita adalah wanita yang menjadi mitra kerja laki-laki. Titus pasal 2 ayat yang ketiga dalam pembacaan kita tadi menjelaskan kepada kita tentang nasihat kepada wanita tua, perempuan tua, kepada perempuan muda. Apa yang dikatakan? Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ini memberikan sebuah pesan tersirat kepada kita bahwa kita adalah bahagian di mana kita hidup bersama-sama dengan laki-laki, dalam hal ini adalah suami. Yang mana ketika kita menjadi mitra kerja laki-laki akan menjadi penolong yang sepadan bagi suami. Bukan penodong suami. Kita akan menjadi seorang wanita yang betul-betul berfungsi dengan baik bagi suami kita. Dan akan memberikan dukungan kepada suami untuk menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya sebagai seorang ibu rumah tangga, pasti banyak hal yang dilakukan semenjak matahari terbit sampai tenggelamnya. Coba kita bayangkan, memang seorang wanita itu sangat sibuk. Pagi-pagi buta sudah bangun, dan setelah itu ia membangunkan anak-anaknya,
menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, memandikan anak-anaknya, membersihkan rumah. Saya teringat dengan satu pernyataan TikToknya Bupati Toraja Utara. Ada yang pernah nonton itu? Saya hanya tadi pagi kalau saya tidak salah, saya sempat teringat dengan itu. Apa dia bilang? Ibu-ibu, kalau bangun pagi, jangan langsung ke belakang katanya, jangan langsung pergi ke dapur. Tetapi apa dia bilang? Tengok dulu suaminya. Siapa tahu masih ada lagi yang lain. Adakah lagi kegiatan lain maksudnya? Artinya apa? Bukan hanya menjurus kepada hal-hal negatif ya. Tetapi bagi saya, itu pesan yang penuh dengan banyak makna yang ada di dalamnya. Ya, saya juga pernah khotbah di mana gini. Saya bilang kalau bangun pagi jangan langsung bangun dulu. Tengok-tengok dulu suamimu. Tengok-tengok dulu pasanganmu. Siapa tahu dia tidak bernapas lagi. Langsung bangun saja, langsung ke belakang. Tanpa peduli. Itu adalah makna bagaimana kita bisa betul-betul bertindak sebagai seorang penolong, sebagai seorang mitra yang baik bagi pasangan kita, bagi laki-laki. Dan akan menjadi seorang pendukung yang luar biasa bagi suaminya. Itu sebenarnya saya sangat kagum dengan ibu-ibu yang memang sangat luar biasa. Sebelum anak-anak itu sudah belajar di sekolah, ibu-ibu itu sudah tampil lebih dahulu untuk menjadi seorang teacher bagi anak-anaknya. Iya toh? Baru 1 tahun, baru 2 tahun kita sudah ngajar. Bilang mama, bilang papa. Apalagi 1, 2, 3. Padahal anak-anak kita belum sampai di sekolah. Kita yang sudah duluan menjadi seorang guru bagi anak-anak kita. Betapa bangganya seorang ibu ya. Apalagi saat anak sakit, seorang ibu itu dia lebih dahulu menjadi seorang dokter bagi anaknya sebelum ditangani oleh para medis. Dengan berbagai macam metode yang digunakan oleh ibu-ibu untuk kesembuhan anak-anaknya. Luar biasa ya. Adakah pernah ibu-ibu merenungkan hal-hal seperti itu? Kalau saya sih seorang laki-laki, sebagai seorang bapak, membayangkan betapa luar biasanya peranan seorang ibu menjadi seorang penolong, sebagai seorang mitra suami demi kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Bahkan ibu-ibu adalah seorang ibu yang pertama-tama menjadi pendeta yang mengenalkan anaknya kepada Kristus Yesus. Ya toh? Pada saat dia baru lahir, kita ngajak anak kita untuk berdoa. Kita berdoa bersama, kita baca firman Tuhan bersama, kita ke gereja bersama. Pendeta tidak sampai ke masing-masing ibu-ibu untuk mengajak ibu-ibu, ayo bawa anakmu ke sekolah minggu, ayo bawa anakmu untuk ikut ibadah. Tetapi dalam kehidupan seorang ibu yang tampil sebagai seorang penolong bagi suaminya, yang menjadi mitra kerja suaminya, dengan sendirinya akan mengajak anaknya untuk berdoa kalau mau makan, sekalipun anak itu belum tahu apa-apa. Ia bertindak sebagai seorang pendeta kan? Ia mengajak anak-anaknya ke sekolah minggu. Ia mengajak anak-anaknya untuk berdoa dan sebagainya. Dan betapa hebatnya seorang ibu yang demikian. Karena itu, jika kita menjadi seorang wanita yang hebat, maka kita menjadi seorang mitra bagi suami dan bagi laki-laki. Kedua, memiliki perilaku yang baik. Dalam pembacaan kita tadi, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kata menfitnah di sini
berasal dari kata Yunani yang disebut diabolos. Sedangkan kata diabolos adalah sebutan yang dipakai untuk iblis. Jadi, kalau ada ibu-ibu yang suka menfitnah, sebetulnya dia adalah iblis. Pernah enggak lihat iblis? Pernah lihat iblis? Ada yang katakan, saya sudah pernah lihat iblis. Oh, mukanya seram. Waktu di tempat kami dulu di Blok E, ada katanya pernah lihat setan di situ. Saya dengan Mama, biar malam-malam kami usaha untuk mau lihat itu, tapi tidak pernah kami lihat. Mungkin takut ya. Tetapi sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menfitnah, dia adalah iblis. Dia bolos. Karena itu, kalau ada ibu-ibu yang suka menfitnah, sesungguhnya dia adalah iblis. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki perilaku yang baik. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, kepada anak-anak kita, kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Ini hal penting supaya kita menjadi seorang wanita yang hebat menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, perempuan yang hebat ialah perempuan yang hidup mengasihi suami dan anak-anak. Di ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini hal yang sangat penting. Mengasihi suami bukan hanya ketika kita bersama-sama di atas tempat tidur. Mengasihi suami bukan hanya ketika kita menyediakan makanan untuknya. Mengasihi suami bukan hanya ketika kita menyediakan pakaian untuk dipakai dan digunakan oleh suami kita. Mengasihi suami bukan hanya ketika kita sudah masak, lalu kemudian kita tinggalkan dan katakan, "Pak, nanti kalau mau makan, masakan sudah siap. Ala kalian abang ambil ambil saya sendiri." Bukan hanya sebatas itu. Tetapi mengasihi suami dan anak-anak ialah bahwa bagaimana kita memberikan hidup kita sepenuhnya dengan tulus hati untuk melakukan hal-hal yang semestinya kita lakukan yang menyenangkan suami kita, anak-anak kita, sama seperti ketika kita menyenangkan Tuhan. Ada banyak orang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya sangat Tuhan, tetapi dia tidak pernah mewujudkannya itu kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Itu sebabnya ketika kita menjadi seorang wanita yang hebat, ibu-ibu yang hebat, perempuan yang hebat, maka kita akan tampil untuk terus mengasihi pasangan kita, apapun adanya. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Ada banyak orang juga kalau sudah mengasihi anaknya, itu dianggap bahwa sudah mengasihi suaminya. Padahal anak itu ada karena ada suami. Iya toh? Biasanya kalau sudah anak-anaknya kalau sudah mulai dewasa, kita sudah mulai mengesampingkan suami kita. Dalam pembinaan rumah tangga Kristen, bagi anak-anak muda yang akan memasuki sebuah rumah tangga, ini hal yang sangat penting saya tegaskan. Jangan hanya mencintai suamimu ketika masih muda, ketika belum punya anak, tetapi sepanjang hidupmu engkau harus mengasihi suamimu. Bagaimana kalau sudah tua, tidur pun biasa berpisah ranjang, saling berbelakangan satu dengan yang lain. Ya kata, dibatasi dengan bantal guling yang begitu tebal, dan banyak lagi yang lain. Mengasihi suami
adalah hal yang penting untuk kita semua sehingga kita dapat menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan. Karena memang kita sudah dipersatukan sampai maut yang memisahkan. Ya Yuspin ya? Yuspin kan baru menikah. Makanya begitu serius dengarkan ini. Iya. Ya kalau mau bahagia begitu Yuspin. Dan ibu-ibu semua. Jangan katakan, saya sudah 19 tahun menikah loh. Saya sudah 20 tahun menikah. Sudahlah. Sudah menjadi hal yang biasa. Saya teringat lagi waktu minggu lalu kami di Bali dalam ibadah peneguhan nikah. Pak Pendeta katakan begini, dalam hidup ini ada 3 fase kehidupan. Mau disampaikan? Nanti lama-lama. Nanti tahun berikutnya lah disampaikan. Nanti pada saat ada yang menikah lagi ya. Penasaran? Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Artinya bahwa kalau misalnya fase pertama itu singkat saja bahwa kita akan memasuki masa-masa senang, bulan madu. Fase yang kedua, fase yang penuh dengan perjuangan. Ya tah, sehingga kadang-kala muncul, kita pisah sajalah, kita bercerai saja, sudah tidak sependapat lagi. Dan itu sedang kita berada pada masa-masa itu. Dan fase yang ketiga ialah kita saling menerima apa adanya. Dan ini penting, sehingga dengan demikian kita semua dapat menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan, dan juga akan melihat segala kedamaian, kebahagiaan akan nyata dalam kehidupan kita semua. Juga bagaimana kita mengasihi anak-anak kita dengan penuh kesungguhan hati. Saya sangat terkesan dengan kasih yang dinampakkan oleh seorang ibu yang bernama Nancy Matthews Edison. Ada yang tahu itu? Ibunya siapa? Thomas Alva Edison. Ada yang sudah tahu sejarah ibunya Thomas Alva Edison? Siapa Thomas Alva Edison? Seorang penemu? Bola lampu ya? Ya gitu. Ya, semasa kecil Thomas Alva Edison itu adalah seorang yang mempunyai gangguan dalam hal pendengaran sejak kecil, sehingga anak ini yang berkebutuhan khusus, ia masuk sekolah. Dia masuk sekolah selalu dibully oleh teman-temannya, selalu diejek oleh teman-temannya, bahkan disingkirkan oleh teman-temannya. Dan kadangkala Thomas Alva Edison ini dianggap sebagai anak yang bodoh, anak yang tidak perlu memiliki masa depan, dan pasti tidak akan memiliki masa depan sebab ada banyak keterbatasan yang ada pada anak ini. Tetapi yang kita salut ialah bahwa ia memiliki seorang ibu yang sungguh-sungguh mengasihi Thomas Alva Edison. Sekalipun teman-temannya dan orang lain membuli dia, tetapi ibunya Nancy tetap memberikan semangat baginya. Semangat anakku, kamu tidak bodoh, kamu pintar, kamu hebat, kamu luar biasa. Walaupun teman-temanmu katakan kamu bodoh, kamu tidak mampu, tetapi kamu itu adalah seorang anak yang hebat. Dan dengan pendampingan ibunya ini, kemudian Thomas Alva Edison terus mengikuti pendidikan sekalipun dia harus putus sekolah. Dia tidak lagi lanjut mengikuti pendidikan seperti teman-teman yang lain, kawan-kawan yang lain. Tetapi ibunya lah yang terus memberikan motivasi baginya, mengajar, sehingga ia bisa sukses. Dan tahukah kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan penemuan yang sangat luar biasa itu, ia harus mendapatkan kegagalan selama 1093 kali.
Kadangkala kita hanya gagal sekali saja, 2 kali kita sudah mulai mengalah. Kadangkala kita sudah mulai katakan, nak, sudahlah, kau sudah gagal. Sampai sinilah kemampuanmu. Kalau begitu ya sudahlah. Tetapi ibunya Thomas Alva Edison tidak seperti itu. Terus memberikan dukungan, motivasi, semangat untuk anaknya yang berkebutuhan khusus ini. Dan juga pada saat ia melakukan penelitian itu, percobaan lepas percobaan, ia tekuni dan ia tekuni sampai ia sukses dengan baik. Dan tahukah kita siapa di balik Thomas Alva Edison? Dia adalah Nancy Matthews Edison. Ibu-ibu yang hebat tidak akan pernah mengalah dan tidak akan pernah menyesal terhadap segala situasi yang dialami dalam hidup ini. Ibu-ibu yang hebat akan terus memiliki semangat untuk mengasihi suami, mengasihi anak-anak, apapun adanya akan tetap sukses dan akan tetap berhasil. Itu sebabnya sebuah pernyataan penting. Coba tadi itu, di poin ketiga tadi, poin keempat ya. Ya, tadi. Ya, sebelumnya ini. Ada sebuah pernyataan begini, kasih ibu sepanjang jalan dan kasih anak sepanjang galah. Sebuah pernyataan penting yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita bahwa kasih seorang ibu tidak pernah ada batasnya. Sekalipun mungkin anak-anak kita mengecewakan kita. Pernah ibu-ibu dikecewakan anak-anaknya? Pernah? Mungkin anak kita menyakiti hati kita? Mungkin membuat kita sakit hati? Mungkin kita mendapatkan kepahitan? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Tetapi di tempat lain, ada anak-anak yang seperti itu. Selalu menjadi seorang yang membuat hati ibunya hidup dalam kepahitan, hidup dalam tangisan, diliputi dengan air mata. Tetapi kasihnya kepada anaknya tetap ada sepanjang jalan. Kasihnya kepada suaminya ada tetap sepanjang jalan. Sekalipun mungkin kita dilukai, sekalipun mungkin kita disakiti, sekalipun mungkin kita dikecewakan, sekalipun mungkin seakan-akan tidak bisa lagi kita selesaikan. Tetapi ketika kita sudah memiliki kasih Kristus dalam hidup kita, ketika Kristus sudah menjamah hati kita, maka kasih itu kita akan wujudkan, buktikan kepada suami, kepada anak-anak kita. Sehingga kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Yang terakhir, tampak nama teh. Keempat, hidup bijaksana dalam ayat yang kelima ya. Hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita juga untuk menjadi seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang hebat. Ia akan hidup bijaksana. Ia akan hidup suci. Ia akan hidup untuk senantiasa rajin mengatur rumah tangganya dengan baik. Ia baik hati dan taat kepada suami. Sebuah pernyataan oleh Benjamin Franklin. Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Itu sebabnya kebijaksanaan bukan ditentukan oleh usia kita, tetapi bijaksana itu ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menata hidup kita dengan baik. Dan itu bisa kita temukan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hiduplah bijaksana menata kehidupan ini. Jaga kesucian hidup kita. Mari kita
rajin mengatur rumah tangga kita dengan baik. Ketika kita rajin mengatur rumah tangga kita, maka tidak ada seorang ibu yang lambat bangun pagi. Ada enggak ibu-ibu yang lambat bangun pagi di sini? Tidak ada ya. Saya kira tidak ada ibu-ibu seperti itu, karena anak-anak bangun pagi akan ke sekolah. Coba bayangkan kalau ada ibu-ibu yang lambat bangun pagi, anak-anak sudah seharusnya dipersiapkan untuk ke sekolah. Jadi Yuspin, nanti kalau menjalani hidup selanjutnya, apalagi kalau sudah punya anak, ini hal yang penting. Nah, bukan share ke Pak Pendeta tak tenang minggu lalu. Maka untuk perkara toh. Jadi jangan lambat bangun pagi. Mari kita terus menata rumah tangga kita, mengatur rumah tangga kita dengan baik. Bagaimana kita membersihkan rumah tangga kita dengan baik. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang sedikit pun kecuali bagaimana kita menata kehidupan rumah tangga kita. Sehingga demikian kita akan menjadi seorang wanita yang hebat, wanita yang luar biasa. Bagaimana juga kita memiliki sikap yang baik hati. Betapa indahnya ketika seorang anak mengatakan, cita-citaku nanti ingin seperti seorang ibu. Betapa membanggakannya ketika ada anak-anak kita yang mengatakan, nanti kalau saya besar saya akan sama seperti seorang ibu. Mengapa? Karena ia melihat ibunya yang tampil sebagai seorang ibu yang baik hati. Mari kita bersama-sama berupaya untuk menjadi seorang ibu yang taat kepada suami kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi pelaku-pelaku firman dan kita akan kemudian menikmati sukacita dan kebahagiaan menjalani hidup ini. Jadilah wanita yang hebat. Kiranya ulang tahun Persekutuan Komunita di hari ini yang ke-19 tahun akan menjadi momen penting untuk kita menjalani kehidupan di sepanjang waktu yang Tuhan percayakan untuk menjadi seorang perempuan yang hebat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk waktu ini. Kami telah bersama-sama membaca, mendengarkan bahagian sabda-Mu. Hamba sangat terbatas untuk mengkomunikasikannya. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang ada dalam hati kami akan terus mengingatkannya kepada kami supaya kami tampil sebagai seorang perempuan yang hebat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah rumah tangga, istimewa di tengah-tengah pelayanan kami. Ini doa kami Bapa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa yang telah diperdengarkan untuk kita sekalian pada sore hari ini. Dan kepada hambanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangga, terlebih dalam pelayanan selanjutnya. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, terdapat dari mana bacaan kita tadi? Tema kita subtemanya iya, sudah hebat-hebat semua ternyata. Di dalam firman Tuhan tadi ada satu hal yang saya mau tanyakan kepada ibu-ibu tentang mengasihi anak. Yang mana duluan mengasihi anak atau mengasihi anak orang lain? Mengasihi anak sendiri atau mengasihi anak orang lain? Hah? Mengasihi anak sendiri. Terus bapaknya anak siapa? Berarti mengasihi anak orang lain dulu dong. Baru mengasihi anak sendiri. Oke. Kita lanjut dalam ibadah kita. Kita akan membawa korban syukur kita. Kita akan menjalankan 2 tangguh persembahan.
yang sebentar akan dijalankan oleh Ibu Alfrida dan Ibu Risna. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 141. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 141. Sekarang ku mau pergi ke Masyrik, ke Maghrib, ke tempat yang kemasyurkan. Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib, tarik yang tersesat ku angkat. Ke Masyrik, ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya. Yesus mau selamatkan. Dan ku mau tanyakan, manakah umpatku, dekatkah jalanku atau jauh? Satu yang ku kenal kepada Tuhanku, yang telah tersesat dan keluh. Ke Masyrik, ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya hal salib. Yesus mau selamatkan. Orang yang muda pun bangunlah bersegera, bawalah Injilnya Tuhanmu. Berikanlah hidupmu, buatmu baginya, pergilah kerjakan wajibmu. Ke Masyrik, ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya hal salib. Yesus mau selamatkan. Doa persembahan oleh Ibu Martina. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini, di mana Tuhan telah menolong menyertai dalam ibadah kami. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajar bagi kami sebagai seorang ibu yang hebat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Engkau akan mampukan bagi kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami sebagai seorang ibu akan menjadi contoh dan teladan dimanapun kami berada. Bahkan kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, berikan kekuatan, kesehatan selalu. Bahkan Engkau tetap berikan hikmat di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan saat ini Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami boleh mengambil bahagian di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan dengan membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan akan memberkati setiap ibu-ibu yang sudah memberi, sehingga dalam kehidupan kami tidak merasa kekurangan, tetapi senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan juga akan berkati kedua ibu yang sudah berjalan memulkan persembahan. Engkau akan berkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan maupun dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan dalam kehidupan ini. Bapa yang di surga, berkati persembahan ini kiranya Tuhan kuduskan supaya dapat dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Tuhan telah berkata dalam firman-Nya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita, akan menolong kita, akan menghibur kita tatkala kita dalam kesedihan.
sehingga kita dapat terbang tinggi untuk dibawa di dalam hidup kita, mengiring memuliakan Tuhan. Dengan sayapnya kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau perlindungan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang nantikan. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Antonius Mengampak. Yesusku, Rajaku. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Antonius Mengampak. Segala kemuliaan Bapa kami naikkan kepadamu pada kesempatan ini. Nyata kasih sayang-Mu bagi kami dalam sepanjang ibadah kami sejak awal sampai boleh selesai dengan baik. Kami yakin semua yang kami lakukan ini menyenangkan Tuhan dan meneguhkan kami dalam iman kami. Bahkan di perayaan ulang tahun yang ke-19 Persekutuan Kaum Wanita Jemaat Batam di sini akan menjadi momen penting untuk terus menjadi wanita-wanita yang hebat dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, jalanilah kehidupanmu masing-masing dalam takut akan Tuhan. Buka hatimu di hadapannya dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus, senantiasa menuntun, menjaga, melindungi dan memberkati kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Iya, sampai disinilah ibadah perayaan kita pada sore hari ini. Atas ketenangannya kami ucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan mohon maaf karena saat ibadah tadi tiba-tiba saya batuk karena berada di AC, di ruangan ber-AC. Kalau saya diam tidak apa-apa, tapi kalau saya buka suara langsung batuk. Ya, mudah-mudahan ke depan Tuhan akan senantiasa menolong, memberikan kekuatan yang lebih lagi untuk bisa lebih lagi melayani Tuhan. Atas perhatiannya dan ketenangannya pada mengikuti ibadah pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC. PKW Kibait Batam, apa kabar? Udah lupa ya? Ya sekali lagi ya, PKW Kibait Batam, apa kabar? C M 2 B, cermat dalam mendengar, bijak dalam bertindak, semangat, ya. Baik, kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu sambutan yang pertama dari BPM Gereja Kibait Jemaat Batam yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Antonius. Akan dilanjutkan dengan sambutan yang kedua dari Ketua PKW yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Beverlina. Secara berturut-turut kami persilakan. Ya, shalom. Masih semangat? Oh, puji Tuhan. Oke. Rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati, pengurus PKW Jemaat Batam yang saya hormati, anggota Persekutuan Kaum Wanita yang saya hormati pula. Melalui kesempatan ini mewakili majelis dan segenap jemaat Tuhan Gereja Kibait Jemaat Batam menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-19 untuk Persekutuan Kaum Wanita di Jemaat Batam. Biarlah kita akan terus menjaga kekompakan, tetap setia dalam persekutuan, setia dalam pelayanan, dan bersama-sama untuk saling mengasihi, saling menopang, saling membangun dalam menjalani kehidupan bersama. Tahun yang ke-19 ini menjadi sebuah momen di mana kita berada pada masa-masa dewasa sebetulnya. Kita berada pada masa-masa yang mana kita mestinya akan menjadi persekutuan yang semakin giat dan setia dalam membangun kebersamaan, dalam menciptakan kebersamaan, bahkan setia dalam melayani Tuhan. Dan itulah yang menjadi harapan kami selaku hamba Tuhan, selaku anggota jemaat, sehingga dengan demikian melalui momen ini kita akan semakin giat dan setia untuk menunaikan tugas panggilan kita, pelayanan kita yang telah Tuhan percayakan bagi kita semua. Semangat bagi pengurus yang ada, biarlah akan senantiasa tetap menjadi mitra kerja bagi majelis, sehingga kita bisa bersama-sama bergandengan tangan menunaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun yang ke-19. Sekian, shalom. 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 Ada sukacita? Luar biasa. Saya percaya kita semua pasti bersukacita. Kenapa? Karena tepat tanggal 23 Februari kita semua berulang tahun. Yaitu Persekutuan Kaum Wanita Kibait Batam yang ke-9 tahun. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 19 tahun. Puji Tuhan, semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Persekutuan Kaum Wanita boleh ada sampai saat ini. Persekutuan Kaum Wanita boleh ada karena kita semua. Ya, ini dari kita, untuk kemuliaan hormat bagi Bapa di sorga. Baik ya,
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua hambanya, Bapak Pendeta Antonius dan Bapak Pendeta Suyanto beserta Ibu yang mensupport kami, mendukung kami dalam pelayanan serta terlibat langsung dalam pelayanan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak juga untuk semua pengurus PKW Kibait Batam periode ini. Terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih untuk ide-idenya dan yang mendukung dalam pelayanan kita di Persekutuan Kaum Wanita. Terima kasih banyak, saya percaya Tuhan akan memberikan lebih lagi dari apa yang sudah kita tabur. Dan terima kasih banyak untuk Persekutuan Kaum Wanita anggota PKW Kibait Batam. Terima kasih banyak buat kesetiaannya, terima kasih untuk keterlibatannya dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Harapan kami, kita semua tetap semangat, kita semua tetap sehati, kompak. Mari kita tetap eksis untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya Persekutuan Kaum Wanita akan lebih dahsyat lagi, Tuhan akan pakai untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan sebagai ketua PKW, kami mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan kami, tutur kata kami, sikap kami yang tidak sesuai dengan harapan-harapan Ibu sekalian. Kami mohon maaf untuk semuanya itu. Kami berharap tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi. Dan mewakili panitia HUT PKW yang ke-19 tahun ini, jika ada kekurangan selama persiapan maupun di hari H ini, kami mohon maaf, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan ulang tahun kita yang ke-19 tahun ini. Terakhir, saya mau membaca pantun. Ini udah mau, maksudnya yang walaupun tidak sepinter Ibu Lydia, dia pronya. Saya baru mulai, tiba-tiba kepikiran tadi di mobil. Oke, dengar ya. 19 tahun kini usiaku, usia muda yang penuh semangat. Kiranya semangatku boleh menjadi berkat, berkat bagi gereja dan sesama PKW. Selamat ulang tahun PKW Kibait Batam yang 19 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semangat selalu. Sekalian pengumuman. Pengumuman, kita akan kembali minggu depan dalam persekutuan PKW kita, tanggal 2 Maret hari Kamis, bersama Mama Gafra, Mama Doni, Mama Reva. Ya, nah lebih lengkapnya akan disampaikan di buletin. Dan sebagai ketua, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan hari ini dan kepada panitia HUT yang ke-19 tahun ini. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah lolo di luar atau gimana? Iya ya. Baik, kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun kita. Kami mengundang Ibu Agel Linting untuk maju ke depan, Ibu Nelly, Ibu Bevi, Ibu Elis, Ibu Martina, dan Bapak Pendeta Suyanto beserta dengan Bapak Pendeta Antonius untuk boleh berdiri bersama-sama di sini. Kita akan bersama-sama bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam persekutuan kita yang ke-19 tahun ini.
Iya, di usia kita yang ke-19 tahun ini, kita sudah dipimpin oleh ibu-ibu hebat 3 orang ya. Ibu Nelly. Doa syukur nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suyanto. Bersama-sama kita mengangkat ref daripada pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Saya mengundang ibu-ibu yang hebat untuk berdiri. Terima kasih. Mari kita bersemuanya berdiri, ibu-ibu hebat. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Segala puji syukur layaklah kami naikkan kepadamu Tuhan di sore hari yang indah ini, mengingat dan merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, terlebih yang Tuhan nyatakan buat persekutuan komunitas Gereja Kibait Batam. 19 tahun berlalu persekutuan ini telah terbentuk sampai pada saat ini boleh tetap eksis, tetap semangat ya Tuhan. Tentu kendati pun banyak tantangan yang dihadapi oleh persekutuan ini, namun persekutuan ini tetap maju, tetap setia mengiring Yesus melalui persekutuan komunitas. Ya Tuhan, berdoa kepadamu Tuhan, kiranya semangat yang telah dibangun selama ini akan diteruskan pada masa-masa yang akan datang, sehingga PKW Gereja Kibait Batam tetap setia, tetap semangat menjalani persekutuan ini sampai kapanpun persekutuan ini Tuhan izinkan. Ya Tuhan, berdoa untuk setiap pengurus PKW, Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh bekerja sama untuk memikirkan yang terbaik demi kemajuan persekutuan ini ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengadakan pemotongan kue peniupan lilin. Mohon kepadamu Tuhan Engkau berkati momen ini, biarlah momen ini menjadi kenangan yang indah untuk membuat PKW terus maju dan setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Amin. Silakan ibu-ibu untuk menyalakan lilinnya. Kita akan melihat kekompakannya untuk bersama-sama menyalakan lilin. Ini hanyalah sebagai simbol 19 tahun perjalanan persekutuan kita para ibu-ibu yang hebat di Gereja Kibait Jemaat Batam ini. Ya, ada yang menutup jika ada persoalan yang sedang terjadi, ada yang saling melindungi, saling mempedulikan satu dengan yang lain, supaya nyalanya tetap ada. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita telah doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Saya mengundang untuk kita semua tundukkan kepala kita mendoakan apa yang menjadi harapan kita di usia kita yang ke-19 tahun ini. Sebelum kita akan meniup lilin bersama-sama.
Kita sama-sama katakan amin untuk setiap harapan-harapan kita. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ditiup melalui tangan. Dikipas 1, 2, 3. Oh belum. Ayo yang kuat. Ya belum juga ya. Oke, selamat ulang tahun. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mungkin Bapak Pendeta di sini satu, di sana satu. Ya, tunggu dulu ya. Ya, biar kita didampingi oleh kedua hamba Tuhan ya. 1, 2, 3. Iya, puji nama Tuhan. Secara simbolis kita sudah melakukan perayaan hari ulang tahun kita yang ke-19. Dalam hal ini kita akan lanjutkan untuk merayakan hari ulang tahun kita di depan meja orange tersebut. Oke, silakan mempersiapkan diri, kita akan masuk di dalam lomba cipta menu berbahan dasar ubi. Silakan memperhatikan nama-nama yang sudah ada di atas meja masing-masing. Di hidupku Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
Sehat selalu PKW Bapak. Coba semua ini karamelnya itu seperti rasa nano sih, ondel-ondel asli ya, asli ya, tidak ada campuran. Mau naik ke lumpurnya, guys, ayo. Cepat. Hati-hati ya, ada gimana? Nanti dibagi makan. Cari ubi ya ini. Lato-lato. Lato-lato. Kadua ribu